Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk pembelajaran kali ini, kita masuk pada materi yang terakhir, yakni pola hidup sehat. Dalam pola hidup sehat, kita akan belajar tentang pengertian pola hidup sehat dan langkah-langkah pola hidup sehat. Untuk lebih jelas, saksikan video materi berikut ini. Pola hidup sehat. A. Pengertian pola hidup sehat. Pengertian pola hidup sehat adalah gaya hidup yang memperhatikan segala aspek kondisi kesehatan, mulai dari makanan, minuman, nutrisi yang dikonsumsi, dan perilaku kita sehari-hari. Pola hidup sehat selalu berhubungan dengan faktor makanan yang menyehatkan serta menjauhi dari pola makan tidak sehat. Selain dari aspek makanan yang sehat juga bergizi, satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah menjaga kondisi tubuh supaya tetap bugar dengan olahraga teratur dan menghindari tubuh dari kecapean sehingga pikiran kita tidak stres. B. Langkah-langkah pola hidup sehat. Ada beberapa langkah yang harus diperhatikan dan dijalani untuk mencapai pola hidup sehat. Di antaranya adalah konsumsi makanan, olahraga, istirahat, kualitas udara lingkungan yang sehat, optimis, dan pribadi yang kuat. 1. Mengkonsumsi makanan. Konsumsi makanan yang memenuhi standar kesehatan adalah harus memenuhi tubuh. Untuk mengkonsumsi makanan sehat, ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian. A. Makanan sehat. Makanan yang dikategorikan sebagai makanan yang sehat adalah makanan yang mengandung unsur-unsur zat yang dibutuhkan tubuh dan tidak mengandung bibit penyakit atau racun. Makanan yang mengandung unsur-unsur bergizi harus disertai dengan upaya menjaga kebersihan dan kesehatan orang yang mau memakannya. 1. Unsur-unsur zat makanan yang sehat kita perlukan agar tubuh dapat beraktivitas dengan normal. Unsur-unsur makanan sehat adalah makanan yang mengandung zat-zat seperti protein, lemak, karbohidrat, mineral, vitamin, air dengan takaran yang seimbang. 2. Manfaat unsur-unsur makanan. Zat-zat yang dikandung dalam makanan mempunyai fungsi atau manfaat tersendiri bagi tubuh kita. Zat-zat yang dibutuhkan tubuh berfungsi sebagai zat tenaga, sebagai zat pembangun, sebagai zat pengatur, dan sebagainya. A. Zat tenaga. Zat tenaga biasa berasal dari karbohidrat, lemak, dan protein. Unsur-unsur ini biasa terdapat pada nasi, jagung, daging, telur, dan lain sebagainya. B. Zat pembangun. Dalam makanan terdapat zat yang disebut dengan zat pembangun. Unsur-unsur makanan yang mengandung zat pembangun adalah protein, mineral, dan air. Unsur-unsur ini harus seimbang agar kesehatan seseorang terjaga dengan baik. C. Zat pengatur. Makanan yang terdapat zat pengatur adalah mineral, vitamin-vitamin, dan air. Zat-zat ini mudah diperoleh dalam makanan yang kita makan. B. Minuman sehat. Air minum yang sehat adalah air minum yang cukup mengandung mineral yang dibutuhkan tubuh. Air minum sehat juga berarti air minum yang bebas dari bibit penyakit dan racun. Berikut ini adalah beberapa syarat air yang bersih dan sehat. 1. Harus jernih, tak berwarna, tak berbau,
dan tak berasa, asin, manis, pahit, atau getir, atau disebut air yang memenuhi persyaratan fisis. 2. Tidak mengandung zat yang membahayakan kesehatan seperti tembaga, seng, racun, dan alkohol. 3. Atau disebut air yang memenuhi persyaratan kimiawi. 4. Tidak mengandung benih-benih penyakit, misalnya tifus dan disentri. 5. Cukup mengandung mineral yang dibutuhkan tubuh. C. Gizi seimbang. Gizi seimbang adalah susunan menu seimbang yang dapat memberikan 1. Cukup kalori atau energi guna memenuhi pengeluaran energi setiap hari. 2. Cukup protein guna memenuhi keperluan tubuh untuk pertumbuhan. 3. Cukup lemak guna keperluan tubuh akan asam lemak tak jenuh dan untuk menggunakan vitamin-vitamin yang larut dalam lemak. 4. Cukup vitamin dan mineral. Menu yang seimbang ini lebih lazim disebut dengan hidangan 4 sehat, 5 sempurna. 2. Berolahraga. Olahraga adalah kegiatan yang mudah dilakukan, tetapi banyak yang mengabaikannya. Padahal, olahraga merupakan sumber kesehatan bagi seluruh tubuh. Olahraga yang teratur memberikan banyak manfaat bagi kesehatan tubuh, seperti menurunkan tekanan darah tinggi, menguatkan tulang-tulang, meningkatkan HDL atau kolesterol yang baik, mencegah kencing manis, menurunkan risiko kanker, mengurangi stres dan depresi, dan juga akan memberikan kebugaran. 3. Istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup memberikan dampak bagi tubuh kita yang letih dan memberikan cukup waktu untuk mengembalikan tenaga yang telah dipakai. 4. Mengondisikan udara yang bersih. Bagi yang tinggal di kota besar, sulit rasanya untuk bebas dari polusi. Walaupun demikian, kita harus berusaha meminimalisir hal tersebut. Setidaknya tidak menambah buruk kondisi udara. 5. Mengondisikan lingkungan yang sehat. Jika ingin menikmati kesehatan yang optimal, maka selayaknya lingkungan harus dipelihara dengan baik. Lingkungan itu termasuk iklim, air, tanah, tumbuh-tumbuhan, dan atmosfer. Memelihara lingkungan dengan baik berarti tidak mengotori lingkungan dengan segala macam kotoran seperti membuang sampah sembarangan, asap rokok, sisa bahan bakar industri, asap dari mobil, ataupun pembakaran sampah, dan lain-lain. Lingkungan tempat tinggal kita akan menentukan kondisi kesehatan penghuninya. Untuk itu, kebersihan lingkungan sangat penting agar kita selalu terhindar dari penularan penyakit. Di antaranya penyakit yang dapat ditimbulkan adalah sebagai berikut. A. Penyakit malaria. B. Penyakit demam berdarah. C. Penyakit flu burung. D. Penyakit diare atau mencret. E. Kencing tikus atau leptospirosis. 6. Optimis. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi langkah seseorang yang selalu optimis memandang hidup. Hambatan dan kegagalan bukanlah suatu halangan untuk terus maju, akan tetapi dianggap sebagai pelajaran untuk langkah berikutnya. Bahkan, optimisme juga berdampak baik bagi kesehatan tubuh. Ini erat kaitan imunisasi tubuh. Seorang yang optimis akan memandang hidup seperti alunan nada
naik turun mengikuti irama. Selalu cerah dan sangat mudah tertawa. Sikap seperti inilah yang mendukung kesehatan secara menyeluruh. 7. Pribadi yang kuat. Pribadi yang kuat juga sangat erat kaitannya dengan kesehatan secara menyeluruh. Pribadi yang kuat berarti mampu mengendalikan keseluruhan aktivitas hidupnya. Ada dua komponen penting berkaitan dengan pengendalian diri. Pertama, pantang mengkonsumsi apapun yang bersifat merusak, seperti tembakau, alkohol, narkoba, makanan yang mengandung pengawet, dan lain-lain. Kedua, tidak berlebihan dalam menjalani pola hidup sehat. Saat pembelajaran, dapat dilakukan pemberian skor, baik yang dilakukan sesama teman, per teaching, atau diri sendiri, self-assessment dengan aspek yang diamati. Demikian pembelajaran kali ini. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian buka buku cetak dari halaman 199 sampai dengan 207. Jangan lupa bukti belajar kirim via Classroom. Terima kasih. Salam sehat. Salam olahraga.